Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Yang Bu. Siang, Bu. Baik, sebelum kita Siang, Bu. mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang doa? Ayo Ibu minta bantu sama Dian ya. Dian mau Iya, Bu. harja. Silakan. Ya, Bu. Oke, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima Oke, kasih Dian. kembali ke Ibu. Iya, terima kasih. Baik, sebelum mulai pembelajaran lagi, Ibu mau menanyakan nih keadaan kalian. Bagaimana perasaan atau apa yang sedang kalian alami nih? Boleh perwakilan deh 2 atau 3 peserta didik. Oke, siapa yang mau mengungkapkan apa yang terjadi sama diri kalian masing-masing? Atau Ibu yang nunjuk nih? Ibu Tunjuk aja. Bu. Iya? Malu-malu kucing. Tunjuk mereka aja. belum ditunjuk Bu. Oh, main tunjuk ya sekarang ya. Oke, coba Ibu tunjuk Heriani, bagaimana perasaannya hari ini? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Iya, Bu. Oh, sudah jam-jam siang seperti ini sepertinya mengantuk ya. Iya, mau tidur, Bu. Tadi sempat makan waktu istirahat di Bu. kantin? Ngantuk. Tempat, Bu. Kekenyangan ini sepertinya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Vidian, bagaimana perasaannya hari ini? Atau apa yang dirasakan? Cukup. Fresh. Segar. Sudah ngantuk walaupun tadi tidur sebentar. Tapi cukuplah untuk mengobati rasa kantuk yang tak terbendung. Baik. Cukup ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu punya salah satu kata-kata motivasi yang Ibu kutip dari Brian Dyson. Brian Dyson itu mengatakan, janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha. Tidak ada kata berakhir kamu berhenti mencoba. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau membagi atau yang punya kata-kata motivasi yang bisa dibagi ke teman-temannya? Ada yang bisa? Umu, gimana? Punya kata-kata motivasi yang bisa dibagi ke temannya? Iya? Oh, sepertinya hilang anu. Eva aja sudah. Eva, apa kata-kata motivasi yang bisa kamu bagikan ke teman-temanmu? Ini karena cuaca sudah siang, jadi harus perlu kata-kata motivasi. Bisa diulangin? Suara saya terdengar, Kak, Bu. Terdengar. Ya Bu. Nah, kata-kata motivasi saya, jangan lelah untuk belajar meraih impian sampai titik terakhir. Nah, beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman, buat teman yang sudah berani mengungkapkan kata. Saya juga punya Bu. Boleh. Ya, silakan. Janganlah mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang lain untuk Baik. dicoba. Oke. Ini ngutip dari kata-kata siapa atau dari diri sendiri? Vidian? Kata-kata anak senja itu. Pribadi. Ilham Bu, ilham. Oh, Ilham. Oke. Ada lagi yang mau berbagi kata-kata motivasi buat teman-temannya? Apa cukup sudah nih dari beberapa contoh ungkapan dari kata-kata motivasi yang diberikan tadi? Kalau cukup, Ibu mulai pembelajarannya.
Silakan Bu. Cukup ya? Oke. Iya Bu, cukup. Ya. Ibu di kali ini sebelum mulai pembelajaran Ibu mau nanya nih sama kalian. Pernahkah kalian melihat atau mendengar peristiwa-peristiwa itu yang terjadi di sekeliling kalian? Pernah Bu. Apa itu? Sering Bu, sering. Apa saja? Ada orang kebakaran Bu, rumah yang terbakar. Ada orang kebakaran. Ada kebakaran rumah Bu, dekat sini Bu. Oh, rumahnya terbakar ya, bukan ada orang kebakaran. Iya Bu, peristiwa. Iya Bu, itu peristiwa yang Oke. terjadi Bu. Ada lagi yang lain? Kriminal Bu, kriminal. Kriminal. Ada lagi? Kecelakaan Bu. Kecelakaan, oke. Ada lagi? Gak ada nih. Masih berpikir, Bu. Oke, itu masih berpikir. Efek yang tadi ya, efek kekenyangan di kantin tadi sepertinya ya. Habis sudah. Habis 5 gorengan Bu. Habis makan gorengan, oke. Jangan terlalu banyak makan gorengan, nanti takutnya kolesterol. SMP. Ada lagi? Sebelum lanjut lagi, Ibu ada mau share video. Sebentar. Ibu share dulu. Apa sudah terdengar atau terlihat? Ya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, kalian amati dulu ya video yang Ibu tayangkan. Sahabat Angku, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, perubahan alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuh-tumbuhan, pendangkalan sungai, dan sungai, dan sebagainya. Dampak banjir ini cukup mengerikan sahabat Angku. Rusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin. Saat genap waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu dan sarung tangan saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa
menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Baik, sudah diamati ya. Setelah kalian mengamati tadi, apa yang kalian lihat dari video yang Ibu barusan tayangkan? Banjir, Bu. Banjir. Banjir Banjir. di kota. Oke. Penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir. Ada lagi? Hujan. Hujan. Setelah kalian tahu itu Penanggulangan setelah banjir. penanggulangan contoh menanya video, kalian bisa mengamati ya, bisa menganalisis. Selanjutnya Ibu share materi. Bentar, Ibu share materinya hari ini. Apa sudah terlihat? Nah, kapan dia ore? Bu. Sebentar ya. Baik. Materi yang ingin kita bahas hari ini yaitu tentang menganalisis teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. Ini yang seperti Ibu contohkan tadi, tapi dalam bentuk gambar. Tadi kalian sudah mengungkapkannya ya, istilahnya tadi ada yang bilang banjir, ada yang bilang hujan. Di sini pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Kalau yang Ibu contohkan tadi termasuk kejadian apa ya? Ada yang bisa bantu Bencana jawab? alam. Alam. Oke, Bencana alam. Iya, bencana alam itu termasuk di maksud Ibu kejadian yang mana? Kejadian sosial kah? Alam kah? Alam, Bu, Ilmu alam. pengetahuan kah? Alam. Oke, alam ya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yaitu yang latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadian itu ada dibagi dua, yaitu kronologis kejadiannya dan penyebab terjadinya. Yang ketiga, ulasan itu ada mengomentari konsekuensi, maksudnya di sini bisa dibilang solusinya bagaimana seperti itu, pembahasannya seperti apa seperti itu. Nah, dari tadi kan kita sudah mengidentifikasi fenomenanya, maksudnya tentang apa sih yang dibahas itu, tentang banjir seperti itu ya. Ada yang tahukah proses kejadiannya seperti apa? Ada yang tadi mengamati video tadi dengan jelas? Ada yang bisa mengungkapkan proses kejadiannya seperti apa tadi? Ada yang bisa jawab? Dari buang Ada sampah. kata semua nih. Dari buang sampah. Penyebabnya. Oh, dari iya. buang sampah. Oke. Penyebabnya Buang sampah Degradasi alam. sembarangan. degradasi alam. Oke. Yang lain? Ini sepertinya dari tadi yang berbicara hanya Fidian, Dian Muharja sama Anissa ya. Yang lain sepertinya tidur ini. Tidur di belakang, Bu. Jangan Bu, makurnya 5 Bu. Bayarnya 3 itu kejadian itu. Tadi di kantin diborong, Bu. Diborong. Oh, Saya ada nggak yang ulang tahun kebagian. kah? Sepertinya. Saya nggak kebagian, Bu, di kantin tadi. Diborong sama siapa? Dian sisa sausnya aja sama lombok Bu. Jadi Dian, diet. Sekalian diet ya Dian ya. Sepertinya Ibu lihat Dian ini sedikit mengembang gitu kan. Jadi perlu diet sepertinya. Termasuk pembulian ibu ini. Oh tidak, Ibu tidak membuli. Oke lanjut ya. Di sini langkah yang bisa kalian lakukan ketika menganalisis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca teks eksplanasi dengan seksama. Yang kedua, menentukan paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, menentukan informasi berdasarkan isi pokok bacaan. Lanjut, di sini ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama itu konjungsi Ini boleh konservasi, mana-mana. antara lain sebab,
karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua itu konjungsi kronologis, itu hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah Lalu, itu, setelah itu ada akhirnya. ada akhir. Oke, ini ya. Ini Bu, stop dulu. Nah Ibu, tanya nih, tadi kan di bagian dari kaidah kebahasaan kalian membaca kata konjungsi. Tahu nggak sih kalian apa itu konjungsi? Sambung, Bu. Hubung. Kata sambung. Tahu, Kata Bu. hubung. Oke. Kata sambung, kata hubung, oke ya. Berarti konjungsi itu paham gitu ya kalian ya. Jiwa seni, Bu. Jiwa sosial, Bu. Jiwa jiwa sosial, oke. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Solidaritas. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama itu Umu, Anissa, dan Fidian. Kelompok 2 itu Heriani, Eva. Kelompok 3 ada Dian Muharja dengan Nursina. Ibu bagi 3 kelompok ini sudah Ibu share di grup ya untuk teksnya yang kalian analisis. Jadi bisa kalian lihat di situ sambil mengerjakan. Kira-kira butuh waktu berapa nih untuk mengerjakan menganalisis teks tersebut? 59 menit, Bu. 1 jam. 1 jam. 59 menit lewat 59 detik gitu ya. Kelamaan. Ayo sambil kalian mengerjakan nih Ibu share lagi. Ada Ibu share lagi di video biar kalian udah untuk mengerjakan LKPD-nya. Bentar. Ibu share. Sambil kalian mengerjakannya, kalian melihat sambil kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengerjakan ya. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu apabila menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak pula air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengambunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Kemudian awan yang sudah terbentuk akan bertambah dingin dan membuat awan menjadi berat, hingga akhirnya titik-titik air yang dikandungnya turun ke permukaan bumi. Proses ini disebut presipitasi atau proses turunnya hujan ke permukaan bumi. Apabila suhu di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan es atau salju. Hujan yang turun ke permukaan bumi akan mengalami penguapan, lalu kondensasi, dan kembali ke presipitasi. Ini dinamakan siklus hidrologi.
Semuanya sudah selesai kah mengerjakannya? Ya, Bu. Sudah. Coba. Coba. Apa kalian mengalami kendala ketika mengerjakan? Di sini Ibu minta dari teks yang Ibu bagikan itu, yang kalian cari itu dari strukturnya, yaitu masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi dari teks tersebut. Lalu analisis hubungan sebab akibat, rumusan masalah, dan kemukakan solusi dari rumusan masalah tersebut. Oke. Sudah ada yang selesai? Atau ada kelompok yang ingin tampil? Atau Ibu tunjuk nih, kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok Diundi 3 aja, nanti Bu. Dian. Diundi aja, Bu. Bagaimana Ibu ngundi ya nih? Kita pakai goncangan Siap, arisan siap, seperti siap, itu, Pak. Atau kita home pimplah gitu ya. Siapa yang mau maju duluan? Ayo. Atau berurutan aja sudah nih. Kelompok 1. Kelompok 1 Umu, Anissa, dan Fidian. Ayo, siapa yang mau mengemukakan hasil dari diskusinya? Anissa, Bu. Ayo, Anissa. Pempa alaihum gambreng. Nah, Anissa. Kak Siti pakai baju rombeng. Kelompok 1 Umu. Ayo, Anissa. Kita kan satu kelompok, Umu. Gimana sih? Nah, di situ kan ada Kan 4 saya tuh yang belum Ibu selesai, minta. jadi agak bingung ini. Di situ kan ada 4 yang Ibu minta. Nah, kalian bagi. Misalnya yang masalah dan penyebab masalahnya siapa yang bacakan? Analisis hubungan sebab akibat siapa yang bacakan? Ayo. Oh iya, Bu. Ya, Bu, saya yang Nomor satu, Bu. masalahnya Nomor satu, saja. Bu. Saya, Bu. Saya nomor 1, Bu. Iya, saya. Saya. Karena itu hanya beberapa kata ya. Ya, iya. Ayo, Sudah bisa dimulai, Bu? bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, saya Ummu Khairiyah, teman saya Fidian Rahman, dan satunya lagi teman saya Anissa. Saya akan membacakan yang nomor 1, yaitu strukturnya masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi di atas, yaitu tentang kemiskinan di Indonesia, Bu. Oke. Baiklah, saya bacakan analisis hubungannya, yaitu sebab akibat. Penjelasannya, Bu. Kenapa ada kemiskinan di Indonesia? Yang pertama, belum meratanya pembangunan di daerah. Jika daerah tidak banyak diberi fasilitas yang baik, maka akan sulit berkembang. Kemudian banyaknya petani miskin atau rendahnya pendapatan yang mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah berkurang dan tak bisa mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, rendahnya pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam mencari pekerjaan, sehingga berimbas pada pendapatan. Yang terakhir, faktor alam yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Jika di satu daerah yang lahannya tandus atau sering terkena bencana alam, otomatis sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar mata pencarian tergantung kondisi alam, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sisanya bisa Fidian yang lanjutkan. Selanjutnya Fidian. Bagaimana tadi, Bu? Rumusan masalahnya. Selanjutnya rumusan masalah tidur Fidian ini. Iya, Ibu ngomong Bu. dari tadi nggak diperhatiin. Habis makan gorengan. Perhatiin tuh. loh, Bu. Efek gorengan sepertinya ini. Saya makan 3 bayar 5, Bu. Amal. Ayo, Ya, untuk Rumusan masalahnya? struktur berikutnya adalah rumusan masalah dari teks ini adalah bentuk. Bu, apakah terdengar suara saya, Bu? agak tersendat sepertinya Ibu. Nah, ini baru lumayan jelas. Ya, rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan pengangguran, kemudian hal apa saja yang menyebabkan pengangguran, kemudian siapa saja yang tergolong
dalam kategori pengangguran dan tidak pengangguran. Keempat, dampak apa saja yang diakibatkan dari banyaknya pengangguran. Apa langsung ke yang nomor 5, Bu? Struktur Oh, 5. boleh. Silakan. Kemudian ini solusi dari rumusan masalah. Yang pertama, pemerintah lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Karena bagaimanapun juga, daerah yang tidak mendapatkan fasilitas seperti daerah yang ada di kota akan tertinggal dan ini tentu berpengaruh pada penghasilan mereka. Yang kedua, ini adalah solusi rumusan masalah yang kedua, yaitu dengan meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Baik, kasih aplaus dulu buat temannya kelompok 1 yang sudah maju. Selanjutnya, kelompok 2, siapa yang mewakili atau mau dibagi seperti yang kelompok 1, ada pembagian tugas untuk mempresentasikan? Ibu. Bagi Bu. Oh, dibagi, baik. Silakan. Kelompok 2, Yang saya dulu Bu. ya. Ya. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi. Yang penjelasannya masalahnya itu adalah pengangguran. Yang kedua, analisis hubungan sebab akibat. Yang pertama itu terjadinya pengangguran akibat di masa produktif tidak melakukan apa-apa, terutama yang menghasilkan finansial. Yang kedua, pandangan bahwa ibu rumah tangga, jompo, dan orang yang sakit disebut pengangguran. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Yang kedua, hal apa saja yang menyebabkan pengangguran? Yang ketiga, siapa saja yang tergolong pengangguran dan tidak pengangguran? Yang keempat, dampak apa saja yang diakibatkan dari banyaknya pengangguran? Baik, selanjutnya. Solusi dari Selanjutnya, bergantian atau sekaligus mau dibacakan? Siapa kelompok Sekaligus Bu itu? Heri yang gantian Bu. Kelompoknya satu lagi Gantian. siapa tadi? kelompok 3 Bu. Kelompok dua sudah selesai Kak Bu. Belum. Solusinya belum dibacakan. Oh, saya yang Kelompok baca dua. ya. Ibu Ya. Eva. Oke. Silakan Eva. Oke. Solusi dari rumusan masalah. Yang pertama, pihak pemerintah dan swasta membuka lapangan kerja baru yang disesuaikan dengan kualitas SDM rata-rata para pengangguran. Yang kedua, pemerintah dan pihak lembaga sosial masyarakat memberikan workshop dan pelatihan kerja. Yang ketiga, meningkatkan mutu SDM yang dimulai dari pendidikan. Yang keempat, pemerataan pembangunan di segala sektor. Yang kelima, menciptakan wacana agar masyarakat tidak bergantung pada perusahaan tertentu untuk mencari nafkah dengan tujuan agar masyarakat berani membuka peluang usaha sendiri. Yang keenam, pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Pemerintah mendirikan koperasi yang dikelola oleh masyarakat. Itu Bu. Oke, baik. Beri aplaus lagi ya buat kelompok 2 biar lebih semangat karena ini sudah hari semakin siang. Semakin mengantuk. Lanjut, kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Iya Bu, saya Bu. Baik, silakan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya, Nursina dan Dian Moharja Putra.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya Bu. Yang Ya, pertama, struktur masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi. Penjelasannya yaitu adalah gempa di Aceh. Struktur yang kedua adalah analisis hubungan sebab akibat. Yang pertama, terjadinya gempa akibat dari naiknya gelombang laut setinggi 9 meter ke permukaan. Yang kedua, korban tewas mencapai 288.114 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Ya, terus lanjutkan Dian. Ayo Dian Maharja. Struktur yang ketiga dan keempat. Struktur rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan gempa? Hal apa saja yang menyebabkan gempa itu terjadi? Gempa apa saja yang diakibatkan dari gempa tersebut? Solusi dari rumusan masalah. 1. Gempa adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Antara lain adalah gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh pelepasan energi yang terakumulasi di antara dua atau lebih lempeng bumi yang berdempetan. Dalam yang masing-masing selalu bergerak hingga 10 cm per tahunnya. Gempa bumi vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa bumi runtuhan yang diakibatkan oleh runtuhan gua atau tambang di bawah tanah. Dan gempa bumi ledakan yang diakibatkan oleh ledakan yang besar seperti bom nuklir. Yang menyebabkan gempa terjadi yaitu naiknya gelombang laut ke permukaan. 3. Dampaknya yaitu banyaknya tempat tinggal warga yang rusak akibat gempa tersebut. Sekian dan terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3. Oke. Setelah Ibu mendengar ya hasil presentasi dari masing-masing kelompok, kalau kalian jeli, apakah ada yang bisa kalian bukan kritik, memberikan saran atau bagaimana? Karena tadi kok tidak salah dengar Ibu, di bagian rumusan masalah kelompok 2 dan kelompok 1 sepertinya sama ya. Ada yang tadi mendengar? Sepertinya rumusan masalah yang ada di kelompok 2 dan kelompok 1 itu sama. Ada yang Jadi nyontek siapa kayaknya, yang Bu. meniru siapa ini? Sama Bu, sumbernya sama Bu, sumber. Oh, sumbernya sama. Oke. Oke. Setelah Ibu lihat dari hasil presentasi kalian, menurut Ibu kalian sudah lumayan paham ya tentang bagaimana sih cara menganalisis teks eksplanasi seperti itu kan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi sedikit nih, refleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi nih. Itu kan? Ibu mungkin ada menanyakan beberapa pertanyaan ke kalian. Yang pertama itu, apakah kalian mampu memahami materi mengenai penyebab masalah, hubungan sebab akibat, non-materi, rumusan masalah utama, dan mengusulkan solusi dalam bentuk teks eksplanasi? Ayo, ada yang mau ungkapkan pendapatnya? Untuk pembelajaran refleksi yang sudah kita tadi laksanakan. Mungkin Eva nih, Eva, bagaimana Eva? Oh, silakan, Fidian. Ya, jadi dari pelajaran kali ini yang saya dapatkan adalah bahwa apa saja yang terjadi di sekitar kita, baik itu sebuah fenomena alam, fenomena sosial, fenomena dan lain sebagainya lah. Nah, ternyata kita bisa mencari tahu sebab musababnya, dan mungkin kalau yang berupa fenomena yang
kita juga bisa dari penyebab dari itu bisa itu, Bu. Oke. Baik ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Bagus nih kata-katanya Fidian, tersusun dengan bagus. Tertata rapi seperti itu. Ada lagi? Kelompok lain, Bu. Kelompok lain. Oke, kalau kelompok lain Ibu ganti pertanyaan lagi nih. Untuk mungkin Ibu menanyakan di kelompok 2 karena Ibu nggak tahu nih tadi kenapa bisa rumusannya bersama mungkin tadi katanya Fidian karena sumbernya sama seperti itu kan. Yang kedua itu dari kelompok 2, adakah materi yang sulit kalian pahami dengan cara kalian menganalisis teks eksplanasi tadi? Kelompok 2 ayo. Ada yang mengungkapkan? Tadi kelompok 2 siapa ya? Ibu lupa nih. Saya, Bu. Oh, Heriani dengan Sama Epa, Bu. Oh, sama Epa. Ya. Materi yang sudah kalian pahami ketika kalian menganalisis teks eksplanasi tadi? Apa kalian kesulitan ketika membuatkan rumusan masalah? Karena Sulit rumusan di masalah kalian analisis hubungan Bu, sebab akibat ini, Bu. Oh, sulit ya analisis hubungan sebab akibat. Oke. Eva bagaimana? Sama Bu, sulit juga Bu. Oke, sulit ya itu kendala kalian ketika memahami materi yang tadi ya, menganalisis teks eksplanasi. Selanjutnya, ketika kalian tadi melaksanakan diskusi kelompok bersama teman kalian, adakah kendala ketika kalian melaksanakan diskusi tersebut? Misalnya teman kalian ada yang tidak mengerjakan atau bisa dibilang dompleng nama seperti itu? Ada yang mau jelasin? Enggak Bu. Nggak ada, Bu. Kami Kami kenal, Bu. bekerja sama Bu. Sama Dian tadi Bu. Nah, Saya tidak sama sulit oke. menyatukan Kerjasamanya pendapat, bagus, kadang Bu. Ada sedikit beda Saya pendapat. mikir, Nursina nulis. Iya Oh Bu. gitu. Kerja sama yang baik. Oke, ada yang Kerja mikir, sama ada yang yang nulis baik. gitu ya. Oke. Nah, setelah kalian mengalami kesulitan tersebut nih, menurut kalian apa sih solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, misalnya di dalam diskusi atau bagaimana? Ayo, ini seperti Anissa nih, gak ada suaranya nih. Nggak tahu, Bu, kayak gimana solusinya. Anissa tidur, Bu, di belakang. Bu, panasan Anissa? Bu, kepanasan. Kepanasan. Sudah Oke, jam ayo, terakhir Anissa. nih Bu, jam terakhir. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kalau bersyukur jam terakhir itu masih bergelut dengan kata-kata, bukan angka-angka seperti itu ya. Ayo, Anissa, ungkapkan. Menurut Anissa nih, bagaimana sih solusi yang bisa dilakukan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi temannya tadi? Solusinya adalah gimana ya Pak Dian ya, aku tadi tidur dah ya, kayaknya mengigau nih. Ini kayak seperti minta bantuan kemana nih, Anissa? Mau minta bantuan Dian Muharja atau Fidian nih? Mau bantuin dong, Oh, Umu. kan satu kelompok. Apakah Umu bisa membantu? Tadi Seperti Anissa sudah angkat tangan seperti itu. Solusinya, kesulitan solusi. ya, Bu. Minta solusi Ya, dia. solusi. Solusi apa ya, Bu? Saya kurang mendengar tadi suara Dari tersendat-sendat. dari Bu. Heriani, kesulitan dari Heriani tadi. Soal suara tadi- tersendat. Analisis sebab akibat, Bu. Nah, iya. Tadi ya. Heriani mengungkapkan dia kesulitan di dalam menganalisis hubungan sebab akibat. Sedangkan tadi ada beberapa teman juga menjelaskan kesulitan ketika berdiskusi dengan satu kelompoknya seperti itu. Solusinya Gimana adalah ya, Bu? Bu, saya coba. Sebentar dulu Fidian ya, Umu dulu siapa tahu dia ingin mengungkapkan atau merangkai kata-kata. Tidak ada, Bu. Fidian aja, Bu. Tidak ada. Ya. Oke, Fidian silakan. Ini saya coba membantu yang permasalahan dari Heriani tadi. Katanya kesulitan dalam hal menentukan sebab akibat.
saya punya perumpamaan kalau mau untuk sebab akibat ini ibaratkan asap dan api. Nah, kan dulu mana ini asap dan api ini? Asap ini sebagai akibat, nah api ini sebagai sebab. Maka kadang bisa juga dibuat seperti semacam perumpamaan lah. Soal ini yang mana yang sebabnya, yang mana akibatnya. Pasti di antara kedua itu kan saling berhubungan, namun ada yang terjadi di awal, ada yang terjadi setelahnya. Itu sih Jadi nyari sedikit asapnya Riani. kata-kata. Jadi Heriani mau nyari asapnya atau mencari apinya seperti itu. Cari asapnya apa cari apinya dulu kan? Apa sudah paham Heriani? Ya, iya Bu, iya Bu. Oke. Untuk yang solusi untuk mengalami kesulitan tadi ketika berdiskusi tadi, sepertinya diskusi tadi nggak ada mengalami kesulitan ya? Atau tadi Bu tidak begitu mendengar jelas? Apa ada kendala ketika kalian mengalami ketika melaksanakan diskusi tadi? Gak ada Bu, kayaknya Bu. Satu Gak ada, kelompok Bu. oke aja Bu. Oke ya, berarti saling bekerja sama seperti itu ya. Berarti ada yang mengerjakan identifikasinya, ada yang mengerjakan rumusan masalahnya, ada yang mengerjakan hubungan sebab akibatnya seperti itu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke. Berbagi. Ibu rasa cukup ya untuk Ibu rasa cukup ya untuk refleksinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk belajar membaca buku-bukunya atau materi-materi selanjutnya ya. Untuk yang kita bahas selanjutnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita Bu. mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Nursina, oke silakan. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.